video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan revisi ataupun menghapus transaksi yang sudah terlanjur kita lakukan. Jadi di sini pertama kita ke aliran data PO dulu. Kalau secara konsep sebenarnya sama ya, untuk transaksi PO dan juga SPK itu alurnya sama untuk cara melakukan revisi dan menghapus. Nah, karena memang kemarin ada case juga dari klien yang gimana dia akan melakukan revisi terhadap transaksi yang dia lakukan, artinya ada perubahan atau revisi permintaan bahan ataupun PO-nya. Nah, makanya di sini menarik untuk kita bahas agar semua juga bisa memahami bagaimana cara melakukan revisi atau menghapus data yang sudah terlanjur diinput di program Kanti. Ini adalah aliran data PO bahan proyek yang ada di program Kanti. Nah, misalnya kita di sini mau hapus yang ada atau inputan yang ada di daftar PO bahan, misalnya ya. Kita mau hapus inputan yang ada di daftar PO bahan atau langsung melakukan hapus atau revisi di daftar PO bahan kalau sudah ada transaksi di daftar penerimaan bahan. Begitu pula kita nggak bisa hapus atau revisi daftar penerimaan bahan kalau misalnya kita sudah melakukan jurnal penerimaan bahan. Jadi seperti itu. Bahkan kita juga nggak bisa hapus daftar jurnal kalau sudah ada tagihan masuk di sini. Harus dihapus dulu. Jadi kalau mau revisi untuk daftar jurnal penerimaan harus hapus dulu transaksi terakhir yaitu daftar tagihan. Begitu pula dengan daftar penerimaan harus dihapus dulu transaksi terakhirnya itu daftar jurnal penerimaan bahan dari proyek. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang nanti misalnya ada permintaan ternyata dari proyek, misalnya sudah terlanjur dibuatkan PO 50 dan dari proyeknya inisiatif ya udahlah itu biarin aja kita buat permintaan baru terhadap barang yang sama untuk pekerjaan yang sama. Itu akan dibatasi oleh RAT. Jadi misalnya semen yang ada di pekerjaan tersebut hanya dibatasi 50 sak semen, sedangkan dia sudah pernah melakukan permintaan sebanyak itu. Jadi pada saat dia mau minta kembali itu nggak bisa. Itu harus dihapus dulu atau di close dulu transaksi terakhir, maka baru bisa dihapus. Nah, bagaimana jika terjadi di dalam nomor minta tersebut ada banyak bahan gitu. Misalnya dalam satu permintaan, misalnya untuk pemasangan granit. Pemasangan granit itu ada bahan yang dibutuhkan adalah granit, kemudian semen. Nah, sudah sampai dengan tahap PO, sudah sampai dengan tahap penerimaan bahan. Ternyata untuk granitnya ini misalnya yang diminta itu 30. Ya, 30 dus, tapi ternyata setelah dihitung kembali kebutuhannya itu hanya 25. Makanya harus direvisi. Tapi sudah terlanjur sudah sampai tagihan pemasok, maka dari itu untuk nomor minta ini kan ada dua bahan di dalamnya. Jadi tidak bisa kita hapus serta-merta untuk nomor mintanya itu tersebut. Jadi solusi yang terbaik adalah melakukan close di salah satu bahan ini. Misalnya yang mau di close itu yang granit 80x80 untuk dimintakan yang baru, itu kita tinggal close aja. Tapi kalau mau dihapus semua harus dihapus dari tahap terakhir seperti itu. Nah, di sini sudah dicontohkan ya salah satu bahan yang sudah kita lakukan permintaan, sudah kita PO-kan juga, dan kita mau coba hapus ya di sini. Misalnya di daftar permintaan bahan proyek. Oke, di sini yang kita akan contohkan adalah granit tile solid 80x80. Di sini ternyata yang diminta 30 dus, yang dibutuhkan hanya 25 setelah dihitung kembali, maka akan direvisi menjadi 25 misalnya seperti itu. Ya di sini kita mau hapus, ya udahlah hapus aja. Nggak bisa karena untuk granit tile solid ini sudah terlanjur dibuatkan nomor RPB bahkan. Nah, makanya kita harus orang proyek harus informasi ke orang kantor. Oh, ternyata ini salah, itu harus dihapus dulu atau direvisi agar bisa diproses oleh orang kantornya gitu. Jadi di sini tidak bisa lagi untuk menghapus di sini kalau sudah dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya, daftar semua permintaan bahan. Nah, misalnya inisiatif dari orang kantor, ya udah di close aja, misalnya di close. Di sini ya sudah bisa. Nanti selanjutnya bisa kita langsung
input permintaan untuk barang yang sama. Jadi seperti itu. Tahapannya seperti itu. Karena memang misalnya ya, kalau kita tidak close untuk permintaan yang tadi, dan kemudian kita lihat untuk RAP-nya ya, untuk pasang granit. Di sini kita lihat RAP-nya itu hanya pasang granit 80x80, RAP yang dibuat itu hanya sebanyak 30, artinya diminta di jumlah yang maksimal gitu. Kalau ternyata dia mau revisi atau mau minta yang baru, transaksi yang lama mau dihapus, maka dia sebelum menghapus transaksi yang lama, dia tidak bisa meminta Granitel Solid ini di angka 30 dus ini gitu. Jadi dia harus close dulu baru bisa diminta kembali sepenuhnya untuk volume yang kita input di RHP ini. Jadi kira-kira seperti itu agar nanti tidak terjadi kebingungan ya. Kalau misalnya kita sudah sampai tahap tagihan pemasok dan ternyata jumlah penerimaan bahannya itu ada yang salah gitu. Ya kita harus revisi di sini gitu, di daftar tagihan pemasok. Kemudian kita revisi di daftar jurnal penerimaan bahan harus dihapus dulu, baru kita bisa revisi di daftar penerimaan bahan ini. Jadi tahapannya seperti itu, sama dengan transaksi atau aliran SPK di program ini. Kira-kira seperti itu untuk cara melakukan hapus atau revisi data yang ada di program ganti kontraktor. Terima kasih.